Selamat pagi pemirsa. Dalam pidato perdananya sebagai presiden di gedung DPR MPR RI, Prabowo Subianto menyebut kebiasaan korupsi seperti ikan yang pembusukannya dimulai dari kepala. Prabowo pun mengingatkan agar para pembantunya menjadi pemimpin yang bersih serta memberikan teladan bersih bagi bawahannya. Peringatan keras Prabowo ini disampaikan mengingat tidak sedikit menteri pada pemerintahan sebelum-sebelumnya yang menjadi pesakitan karena terlibat korupsi. Dalam 3 pemerintahan presiden terakhir saja, sudah ada 14 menteri divonis penjara karena korupsi. Jika Presiden Prabowo benar berkomitmen memberantas korupsi, salah satu yang bisa dilakukan adalah mencegah KPK menjadi ikan busuk dengan memastikan para pemimpin KPK benar-benar bersih, berintegritas, dan berani. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 22 Oktober 2024 dengan tema Janji Berani Perangi Korupsi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Suka makan ikan, Bang? tapi tidak makan ikan yang busuk dari kepalanya. Iya. Editorial diberi judul Janji Berani Perangi Korupsi. Sekian pemerintahan yang lalu juga, dan saya rasa semua pemerintahan ya Bang ya, mau melawan korupsi. Kalau kita masih ingat dulu pernah ada yang bilang, katakan tidak pada korupsi. Lalu kemudian juga ada jargon bagaimana revolusi mental itu penting untuk salah satunya melawan korupsi. Nah, untuk kali ini, apa yang membuat kita berkeyakinan lebih Bang, atau bahkan yakin bahwa memang memerangi korupsi ini bukan hanya soal janji, tapi nanti kita akan lihat buktinya, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, kalau saya sih melihat gini ya, Pak Prabowo ini kan berbeda dengan presiden sebelumnya ya. Presiden sebelumnya. Ya. Pak Prabowo ini kan juga pasti dia akan gelisah ketika begawan ekonomi kita, Pak Sumitro Djadikusumo, yang bapaknya. Tahun 93, berarti sekitar berapa itu? Hampir 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. 30 tahun lebih. Sudah mengingatkan ada 30% kebocoran anggaran pembangunan. 30%? 30%. Itu sepertiga dari anggaran. Tahun 93. Nah, ini yang dugaan kita membuat Presiden Prabowo ini kan gelisah. Apalagi tadi kan dalam berita dikatakan 14 menteri. Tidak hanya 14 menteri, berapa banyak anggota DPR, berapa banyak bupati, berapa banyak wali kota, berapa banyak gubernur. Semua lini lah. Berapa banyak dirjen. Nah, semua lini, bahkan penegak hukum. Ini kan membuat kegelisahan. Nah, kalau korupsi ini tidak diberantas, ini kan terancam semua rencana-rencana kampanye dia, misalnya makanan gratis dan sebagainya, ini kan akan gagal kan. Nah, oleh karena itu, sejak awal Pak Presiden mengingatkan, hati-hati ya, katanya kan. Kalau kau korupsi, saya akan kejar sampai ke antariksa dengan pasukan khusus. Pernah dikatakan begitu pernah dikatakan itu kan. Bahkan Presiden juga mengingatkan kepada para ketua umum, tolong yang ditugaskan jadi menteri, jangan sampai dia mencari uang dia dari PBN. Jangan dia mencuri ya, jangan menggerus APBN. Kalau kalimatnya kan jangan mencari uang. Kalau diterjemahkan jangan nyolong. Nah, gitu kan. Itu kan itu diingatkan kepada para ketua umum. Nah, sekarang kan komandannya ada sama Pak Prabowo. Jadi tinggal gampang. Jadi ini sebetulnya ini warning ini. Warning kepada semuanya, kepada menteri, kepada gubernur, semua pejabat-pejabat negara ini warning. Asal salah langkah akan digebuk. Akan dicari. Pertanyaan besar ya Bang, warning itu kan selalu diberikan juga oleh sekian presiden sebelumnya Bang. Dan kemudian ternyata setelah sekian waktu ada juga koruptornya. Bahkan pembantu-pembantu mereka pun ada. Pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo Subianto akan melakukan tindakan drastis? Kalau misalnya, amit-amit ya, itu adalah orang-orang terdekat dia. Itu adalah lingkaran menteri-menterinya. Apakah persis akan melakukan pemberantasan korupsi itu? Itu akan kita bahas. Bang Elman dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 22 Oktober 2024. Janji Berani Perangi Korupsi.
Janji berani perangi korupsi. Analogi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto soal korupsi memang benar adanya. Dalam pidato perdananya sebagai Presiden di gedung DPR MPR RI Minggu 20 Oktober lalu, Prabowo menyebut kebiasaan korupsi seperti ikan yang pembusukannya dimulai dari kepala. Sebab itu, ia mengingatkan para pembantunya untuk menjadi pemimpin yang bersih di pemerintahannya serta memberikan teladan bersih bagi bawahannya. Wajar bila Presiden Prabowo langsung menohok jantung persoalan besar yang terus-menerus terjadi di negeri ini, yakni korupsi. Sebab praktek lancung itu sudah seperti kanker ganas yang menggerogoti bangsa ini. Lebih dari separuh usianya, Prabowo mestinya sudah mengenal bagaimana birokrasi negara ini berjalan termasuk hitam putihnya. Jika berkaca dari 3 presiden sebelumnya pun sudah menunjukkan bahwa kepala ikan yang busuk itu terjadi. Sudah banyak menteri yang masuk jeruji besi dari waktu ke waktu, dari presiden lama maupun baru. Dalam 3 pemerintahan presiden terakhir saja sudah ada 14 menteri diterungku karena korupsi. Maka kita patut mengapresiasi pidato Presiden Prabowo yang secara terbuka memberikan peringatan agar tidak ada yang coba-coba mempraktikkan aksi kotor di pemerintahannya itu. Kepala negara juga mewanti-wanti agar mereka yang berada di luar pemerintahan untuk tidak merayu dan berkong kali kong dengan pejabat untuk mengeruk uang rakyat. Prabowo bahkan menyebut, jika ada pengusaha yang berselingkuh dengan kekuasaan untuk berbuat korup, maka ia bukanlah pengusaha nasionalis, bukan pengusaha yang patriotik. Praktik semacam itu mesti dibersihkan dari negeri ini. Namun, sebaik-baik aksi pemberantasan korupsi, langkah terbaik ialah tindakan yang berlangsung sistematis. Ajakan mengedepankan kepemimpinan yang bersih harus didukung penguatan instrumen pemberantasan korupsi. Prabowo harus memastikan bahwa tindakan tegas dan keras dari penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan Agung, juga Polri, mesti berlangsung sefrekuensi dan terorkestrasi. Selain itu, Prabowo perlu memastikan bahwa tindakan keras dan tegas bisa berjalan sesuai instruksinya. Maka Prabowo mesti memperkuat semua lembaga hukum itu, terutama KPK. Kita berharap masa suram pemberantasan korupsi termasuk masa suram KPK bisa diakhiri di pemerintahan ini. Kita berharap janji-janji Presiden Prabowo termasuk janji membuat anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor akan diwujudkan dalam koridor penguatan lembaga penegak hukum, terutama KPK. Sebelum mewujudkan soal anggaran, Presiden Prabowo juga dapat berperan besar dalam meningkatkan kinerja KPK di pemerintahannya dengan mengambil alih seleksi calon pimpinan atau Capim KPK. Pada 1 Oktober lalu, Panitia Seleksi Capim KPK telah menyerahkan 10 nama Capim dan 10 nama calon Dewan Pengawas kepada Presiden Joko Widodo. Sebagian nama itu dikritik publik karena rekam jejak yang meragukan. Dengan pelantikan Capim KPK yang masih dijadwalkan 19 Desember mendatang, maka masih ada waktu bagi Presiden Prabowo untuk kembali menyeleksi nama-nama yang telah diajukan pansel itu. Terlebih, dalam 10 nama Capim KPK yang digugurkan pansel, terdapat nama dengan rekam jejak lebih bersih. Penarikan kembali nama pejabat negara, bahkan pembatalan, merupakan kewenangan Presiden. Jika Presiden Prabowo benar berkomitmen memberantas korupsi, maka sejurus dengan pernyataannya, ia harus mencegah KPK menjadi ikan busuk. Terlebih dalam periode pemerintahan lalu, peran dan fungsi KPK telah dilemahkan. Sekali lagi, KPK adalah segamblangnya lembaga yang sangat bergantung pada korsa kepemimpinan. Sebab itu, janganlah justru sengaja dibuat busuk dengan para pimpinan tanpa integritas. Publik menunggu aksi tegas dan berani sebagaimana pesan tegas dan berani dalam pidato perdana kepala negara. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita akan bertanya dulu Bang Elman sebelum kita lanjutkan diskusi kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Tibiko Zabar. Mas Tibiko, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mas Tibiko, kalau kita melihat atau mendengar pidato dari Presiden Prabowo Subianto, kita gembira karena pemberantasan korupsi itu yang dipilih untuk dikedepankan di dalam program pemerintahannya. Tapi kita juga tahu bahwa sekian presiden selalu memerangi korupsi tekadnya. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu ternyata bahkan menterinya, pembantu terdekatnya pun ada juga yang sudah korupsi. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto supaya kemudian janji memerangi korupsi ini benar-benar dibuktikan, benar-benar kelihatan giginya, Mas Tibiko? Ya, pidato Presiden Prabowo sesaat setelah membacakan sumpah jabatan memang membawa angin segar dan semangat gitu ya. Banyak rasa korupsi, pesan anti korupsi yang disampaikan. Tapi sebelum tadi menjawab pertanyaan Bang Dimoti, sebetulnya saya Leo. Bang Leo, mudah saja bagi masyarakat untuk menguji kembali rasanya pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya bertolak belakang ketika masyarakat melihat jajaran kabinet yang membantu pemerintahan ke depan. Penunjukan sejumlah menteri dan wakil menteri, ICW menilai hanya mengedepankan aspek politik akomodatif tanpa mempertimbangkan aspek rekam jejak dan kompetensi. Nah, ini yang kemudian rasanya kok ironis gitu ya dengan apa yang disampaikan dalam pidato. Kami menilai ini kan merupakan jumlah kabinet gemuk gitu ya, pertama yang terbentuk sejak era reformasi. Dan kalau kita bicara soal pemberantasan korupsinya, Mas Tibiko, kalau banyak orang mengatakan yang kita harapkan adalah penguatan KPK karena dianggap KPK sekarang melemah. Lalu kita juga berharap ada beberapa produk hukum, katakanlah undang-undang anti perampasan aset hasil korupsi, itu yang kita harapkan dijadikan. ICW melihat Presiden Prabowo Subianto akan segera menjadikan itu atau seperti apa? Kalau kita lihat rasanya sih tidak sulit untuk berkatakan bahwa Presiden Prabowo akan segera melaksanakan janji-janji tersebut, karena kalau dari visi yang kemarin disampaikan kan sebenarnya penekanannya pada yang kita baru lihat adalah aspek kesejahteraan satu, dan yang kedua memang sempat disampaikan soal komitmen penguatan pemberantasan korupsi soal KPK. Nah, hanya kita belum dan masih menunggu apakah bentuk konkret yang bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam 100 hari ke depan. Dan sekarang momentumnya sebenarnya pas gitu ya, ada momentum seleksi calon pimpinan KPK, ada juga Dewan Pengawas KPK. Dan yang tadi disampaikan bahwa ada regulasi yang juga sebetulnya masih menggantung gitu ya, salah satunya adalah RUU perampasan aset yang sebetulnya bisa mengoptimalkan dalam upaya pemberantasan korupsi, demikian. Kita tunggu berarti ya langkah nyata dari Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi. Terima kasih peneliti ICW Tibiko Zabar sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Tibiko. Selamat pagi. Pertanyaan besar masyarakat itu Bang, bagaimana kemudian janji atau pidato keras dan berani itu diwujudkan dengan memperkuat KPK, lalu yang kedua mewujudkan produk hukum untuk benar-benar memerangi korupsi, Bang? Ya, kan sebetulnya kan pemberantasan korupsi itu kan tidak juga tergantung kepada penegak hukum. Oke. Justru kalau hanya mengandalkan penegak hukum, itu pasti akan gagal juga. Tapi di ujungnya kan biasanya yang menangkap KPK, polisi atau jaksa, Bang? Betul, tapi pertama dan paling utama sebetulnya adalah bagaimana presiden itu sebagai komandan ya, sebagai pemimpin, bisa secara tegas mengawasi seluruh aparat pemerintah, ya menteri, gubernur, ya bupati dan sebagainya kan. Nah, itu yang diwanti-wanti pertama. Jadi di lingkungan pemerintahan harus dijaga jangan sampai mereka melakukan korupsi. Itu dulu. Jadi itu sebabnya kalau dari awal kan Presiden kan mengatakan, kau korupsi, aku kejar kau sampai ke Antartika.
saya akan kirim pasukan khusus kan. Itu ancaman itu ya, itu supaya ancaman. Orang tidak mau korupsi. Dan tidak ada. Jadi kalau kita simak pernyataannya Presiden ini, dia tidak akan pandang bulu. Siapapun akan dia libas nanti. Meskipun orang terdekat, meskipun meskipun dari terdekat, koalisi pendukungnya. Bahkan ketua umum partai pun dia akan pegat dia. Kalau terbukti korupsi. Gitu kan. Dan jangan-jangan Presiden juga sudah mencermati. Jangan-jangan di antara menteri ini ada potensi, kan kita ketahui kan. Bisa jadi precaution sudah ada itu ya, jaga-jaga ya. Maka dia ingatkan, hati-hati ya. Jangan sampai kau kirim, kau tugaskan menteri untuk mengambil uang dari APBN. Ini semacam preemptive action memang ya. Sudah ada tanda-tanda atau gelagat, saya cegat dari awal. Ini kan pencegahan kan. Jadi pencegahan dulu. Nah, setelah ini, kan begitu. Baru kemudian, seperti yang dikatakan Bung Leo tadi, bagaimana aparat penegak hukum ini juga harus harmoni, harus bersama-sama membangun irama yang sama. Di situ ada KPK, di situ ada kepolisian, di situ ada kejaksaan. Bukannya diduga malah saling bersaing selama ini. Nah itu nggak boleh. Nah, di tempat lain ada Mahkamah Agung yang mengawasi peradilan kan. Nah, khusus mengenai KPK misalnya kan. Nah, langkah pertama kan harapan masyarakat, ini kan KPK ini harus dikembalikan independensinya kan. Jadi yang sekarang ini sudah menjadi rumpun eksekutif di bawah presiden, kembalikan aja lagi dia menjadi independen. Kan begitu kan. Bahkan bila perlu kembalikan lagi orang-orang yang terbaik dulu, yang sempat tersingkirkan, katakanlah misalnya Novel Baswedan, tes wawasan kebangsaan karena mereka nggak lulus dari tes kebangsaan. Mungkin bagusnya mereka ini kembalikan lagi ke KPK supaya lebih tajam ini KPK ini kan. Nah, berbarengan dengan itu juga, memang mau tidak mau undang-undang perampasan aset itu harus juga segera diwujudkan. Dijadikan. Di situ nanti masyarakat akan semakin percaya. Nah sekarang masyarakat pasti percaya ini, ya kan? Ini pasti Prabowo akan melibas semua para koruptor ini. Nah, untuk meyakinkan masyarakat ini, mungkin masyarakat berharap segeralah itu undang-undang perampasan aset itu segera dijadikan. Toh juga kan presiden sebelumnya kan sudah memproses dia kan, tinggal melanjutkan aja kan gitu kan. Bang, pertanyaannya begitu Bang, ketika di pemerintahan sebelumnya, katakanlah yang paling dekat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, itu kita melihat selalu mengatakan lawan korupsi, anti korupsi, benci kepada korupsi. Tetapi kita melihat juga banyak orang-orang di sekitarnya yang kemudian bahkan terbukti di peradilan melakukan korupsi. Tidak dibela sih, tapi kan kita juga sempat mendengar bahwa penegakan hukum ini sering dalam tanda petik dipakai sebagai alat pukul kekuasaan. Kalau Bang Elman teman saya yang berkuasa, Bang Elman akan saya jaga. Tapi kalau Bang Elman bukan teman saya, ya sudah langsung bergerak disikat. Image ini tetap ada loh Bang. Ini bagaimana seorang Presiden Prabowo bisa meluruskan image ini Bang? Jadi gini Bung Leo, kalau boleh ya, kita jangan lagi mundur ke belakang. Jangan lagi pakai spion ya. Jangan lagi terus saja bergerak. Jadi kalau pandangan kita tetap hanya melihat, bahkan dulu kan tadi Leo kan menyinggung, katakan tidak. Itu sebelumnya lagi. Kan, gitu. Katakan tidak kepada korupsi. Ternyata korupsi. Nah, tapi sudahlah. Yang sudah kita nggak usah lagi persoalkan. Jadi kita juga jangan memperlemah sekarang dengan bercermin kepada yang lalu. Jangan tinggal di masa lalu ya. Jangan tinggal di masa lalu. Sekarang masyarakat harus berpandangan ke depan. Ini yakin kita Presiden Prabowo akan melakukan tugas suci pemberantasan korupsi, kan gitu kan. Nah, dan tanda-tandanya kan kita bisa lihat kan. Untuk apa pula Presiden menjadikan itu topik utama pada pidato pertama dia kan gitu kan. Itu kan menurut saya. Nah, kepercayaan ini harapan kita berikan dulu kepada Presiden Prabowo ini. Kita serahkan kepada beliau. Masyarakat sekarang kita tunggu. Mungkin dalam 100 hari akan kita lihat. Jangan-jangan sebelum 100 hari sudah ada pejabat yang
tangkap kan gitu kan. Kita kan nggak tahu kan. Jangan sampai lah Pak. Harapan kita sekarang kan ini kan pencegahan kan. Betul. Itu yang diingatkan oleh Pak Prabowo kan. Dia cegah dulu, ingatkan. Kau kalau macam-macam, aku kejar loh kan. Itu kan kalau bahasa Medannya kan begitu. Aku kejar kau. Bahasa jalanannya. Aku kejar kau. Dan menurut saya pidato pernyataan daripada presiden ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Kali ini beda. Kali ini beda ya. Kali ini beda nih. Bang, pertanyaan kembali ya. Setiap koruptor atau calon koruptor pasti akan melawan, Bang. Siapapun yang sedang menjadi presiden, siapapun dia pasti akan dilawan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa melawan balik atau bahkan bisa mematikan koruptor itu, Bang? Begini, Leo. Pemberantasan korupsi itu pada akhirnya tergantung kepada pemimpin. Orang nomor satu? Orang nomor satu. Kalau pemimpin, orang nomor satu itu tegas, pasti bisa dilaksanakan. Kan kalau tinggal dia perintah, ada Jaksa Agung, ada Kapolri, katakanlah kalau KPK dia nggak perintah. Jaksa Agung, Kapolri. Kalau Jaksa Agungnya belelo, kan tinggal diganti. Bisa itu ya? Kalau Kapolrinya belelo, tinggal diganti. Harus itu? Harus. Jadi kalau menurut saya, ke depan ini, Jaksa Agung, Kapolri, termasuk juga KPK, akan paham dibalik pada pernyataannya Prabowo ini. Karena buat Presiden Prabowo, ini penting. Kalau korupsi ini tidak dicegah, kalau korupsi ini tidak diberantas, taruhannya adalah APBN kita itu akan semua jebol, dihantam. Pundi-pundinya bolong. Dan Bung Leo tahu kan, di APBN itu kan sebenarnya tergantung daripada kaum yang melarat, kaum miskin, orang yang susah bersekolah, orang susah ke dokter. Orang miskin semua tergantung kepada APBN. Itulah yang selama ini dicuri, dimalingi oleh para koruptor ini kan. Nah sekarang Presiden mau mencegah. Jangan loh, ini duit orang miskin ini. Ini duit orang melarat. Ini duit orang yang mau sekolah. Ini duit rakyat. Jangan kau curi. Karena pandangan masyarakat, sebetulnya kan Presiden Prabowo ini kan sudah selesai dengan dirinya. Apalagi yang tidak dipunyai Presiden ini? Pertanyaan besarnya kembali lagi, Bang. Kalau kemudian seorang Prabowo Subianto sudah selesai dengan dirinya, tapi ada sekian puluh, sekian ratus orang, sekian ribu orang di sekitar Prabowo Subianto yang belum selesai dengan dirinya dan melakukan korupsi, padahal itu orang dekat Prabowo. Apakah kita akan bisa melihat seorang Presiden Prabowo menindak mereka? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita mau mendengarkan juga Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tomohon, Sulawesi Utara. Ada Pak Hengki Wongkar. Pak Hengki, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Hengki di Tomohon. Silakan Pak, silakan pendapat Anda Pak. Ya. Wajar, sebenarnya saya gembira dengan apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Prabowo.
Dan karena dulu kan Bung Elman pasti ingat apa kata Wapres kita pertama bilang, korupsi di negeri kita kan itu celana tua. Pak ayahnya Prabowo bilang 30% dana kita dikorup. Kan kalau sekarang Pak Prabowo bilang mungkin sampai 40% dana APBD kita dan APBN kita dikorup. Jadi yang menurut kita yang perlu diperkuat itu KPK sama penegak hukumnya. Kalau juga tidak ditegakkan hukum pemberantasan korupsi, saya kira ya apa yang menjadi visi dari Pak Prabowo ini saya pikir juga akan sedikit terhalang atau susah dicapai. Jadi dan juga menurut kita yang perlu diperhatikan pelayanan di publik, karena kalau saya lihat potensi korupsi juga sebenarnya paling besar juga di pelayanan publik kalau kita sebagai masyarakat kecil AMI. Jadi saya kira memang ini satu tugas yang sangat berat yang diemban oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo harus kawal pemberantasan korupsi ini supaya negara kita menjadi negara maju. Saya kira itu saja Pak Elman dan Pak Leo. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Pak Hengki Wongkar di Tomohon, Sulawesi Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Hengki ada pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur, Pak Agus. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi Metro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Agus pendapat Anda Pak soal berani memerangi korupsi ini? Kita akan melihat buktinya atau jangan-jangan tinggal janji. Silakan Pak Agus. Oke, ini ada dua hal. Jadi yang pertama optimis dan yang kedua pesimis. Kenapa saya katakan demikian? Ketika ada wacana pembentukan kabinet, Bapak Prabowo, Presiden kita, menyampaikan bahwa kabinet kita adalah kabinet zakon, profesional. Tapi nyatanya ketika diumumkan, maka sangat nampak sekali bahwa kabinet ini adalah kabinet second. Kemudian ketika Pak Prabowo menyampaikan pidato pertamanya menyangkut masalah korupsi akan diberantas, kemudian akan dikejar sampai dimanapun. Ini ada dua hal, pesimis dan optimis. Kenapa? Karena di lingkungan kabinet Pak Prabowo sendiri masih banyak indikasi yang yang menyangkut masalah koruptor. Jadi ada indikasi-indikasi itu ada di dalam kabinet saat ini. Nah, untuk itu saya ingin melihat gebrakan dan apa yang disampaikan Pak Prabowo 100 hari kerja. Bisakah Pak Prabowo betul-betul memenuhi janjinya untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, siapapun itu. Apakah dekat dengan para pemimpin pendahulu atau dekat dengan dirinya sendiri. Terima kasih, Metro. Baik, terima kasih Pak Agus di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Agus ada Pak Heri di Palembang, Sumatera Selatan. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Heri. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Singkat padat, silakan Pak Heri. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heri. Kami langsung aja, Pak. Ya. Kami terutama sangat senang sekali sebagian besar pidato Pak Prabowo itu masalah korupsi. Untuk itu, tolong jangan disorot aja di bagian pusat. Kami di daerah ini, Pak, terutama ini saya merasakan kenyataan. Saya sebagai asosiasi kontraktor di Palembang, Pak, Sumatera Selatan, bahwa kalau untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, khususnya memakai dana APBD atau APBN, itu tidak mungkin menang, Pak. Saya belak-belakan aja, Pak. Tidak mungkin menang kalau tidak mengasih uang pelicin. Itu minimal itu, Pak, 30%. 30%. Itu belum lagi yang lain-lain. Jadi uang itu uang hilang itu 40%. Jadi kita, Pak, sudah sekian puluh tahun tidak pernah dapat untuk pekerjaan di
di pemerintahan. Yang hanya dapat itu Pak, konco-konco dan keluarganya Pak. Jadi permintaan Pak Heri bukan hanya di pusat ya Pak, tapi di daerah juga yang memang nyata-nyata ada korupsinya juga diberantas. Begitu ya Pak Heri ya? Betul, nah ini lagi Pak, yang lebih penting Pak. Kalau kita Pak kedapatan bahwa itu ada pembangunan itu ada yang tidak benar Pak, itu yang turun Pak, kepolisian, kejaksaan, malahan dari BPK Pak. BPK, itu turun juga Pak. Di situ kita, di situ ada cinca-cinca ya Pak. Ujung-ujung dana yang bocor itu Pak, 50% Pak. Baik. Sekian dan terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heri di Palembang, Sumatera Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Yang disampaikan Pak Heri menarik Bang Elman, mungkin bukan hanya Pak Heri sih ya, mungkin ada di sekian tempat sudah jadi semacam rahasia atau pengetahuan umum bahwa ya kalau mengerjakan proyek pemerintah harus ada sesuatunya begitu. Ini bagaimana kemudian seorang Presiden Prabowo bisa menjangkau sampai ke sana Bang, karena kan Palembang atau mungkin daerah-daerah lain jauh dari Jakarta atau nanti dari IKN. Sebetulnya kalau soal jarak ya, itu tidak menjadi hambatan kok sekarang ini. Tidak jadi masalah ya? Tidak menjadi masalah. Toh juga misalnya di Palembang kan ada Kapolda, ada Jaksa Tinggi, ada Kapolres, ada Kejari, ada penegak hukum. Ada penegak hukum di sana kan. KPK juga tangannya pun sampai ke desa-desa kok, nggak ada masalah sepanjang ada barang buktinya. Dan inilah sebetulnya kan yang diingatkan oleh Presiden kan, hati-hati. Jadi pernyataannya Presiden ini tidak hanya pejabat di pusat, tidak menyangkut hanya APBN, APBD sampai ke daerah-daerah, seluruh daerah di ujung-ujung pun. Disitulah pentingnya sebetulnya ke depan penegak hukum ini. Ini kan sekarang kan sudah ini pernyataan Presiden ini kan untuk pencegahan, mengingatkan kan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penegak hukum. Nah, di sini ke depan penegak hukum juga nggak boleh main mata, tidak boleh setengah-setengah. Katakanlah misalnya ketika ada terindikasi, bahkan diperiksa. Bahkan kalau kita lihat beberapa yang lalu, mobil tahanan sudah warawiri. Nah orang ini mestinya dilanjutkan gitu. Tidak hanya mobil tahanan warawiri di depan, itu jangan begitu modelnya lagi nanti. Itu hanya perang psikologis. Perang psikologis, jangan. Ancam-mengancam. Jadi kan ini kan seirama dengan pernyataan Presiden ini. Juga penegak hukum juga harus iramanya harus sama. Jadi mereka itu harus tegak lurus. Ia Kapolri, ia Jaksa Agung, ia termasuk juga dengan KPK. Tadi Pak Agus di Malang Bang mempertanyakan Bang, karena dari lingkaran terdekat Presiden, menurut Pak Agus, tapi mungkin ini juga bisa kita konfirmasi, ada beberapa orang yang mungkin terindikasi tidak benar-benar bersih dari korupsi. Bagaimana kemudian bisa membersihkan rumah Indonesia kalau rumah istana itu terindikasi dekat dengan korupsi? Tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman, dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, ada yang mengatakan bahwa kalau untuk menyapu, sapunya harus bersih. Karena kalau sapunya kotor, tidak akan pernah bersih. Lalu kita juga ingat di Cina, di Tiongkok Bang, pada suatu masa ada Perdana Menteri Cheng Rongji yang mengatakan, saya menjadi pemimpin sediakan 100 peti mati. Kalau ada yang terbukti korupsi, maka saya akan hukum mati. Dan itu akhirnya dia lakukan dengan menghukum mati sahabatnya sendiri Bang. Satu dari 100 peti itu untuk dirinya kalau dia tidak menghukum mati. Pertanyaannya Bang, kalau tadi dikaitkan dengan pertanyaan Pak Agus, bahwa mungkin di lingkaran terdekat istana ada orang-orang terindikasi tidak benar-benar bersih. Apakah seorang Presiden Prabowo Subianto berani, mau, tega, yakin untuk membersihkan rumahnya Bang? Ini Bung Leo, kita juga jangan
meremehkan tekad orang ya. Dalam kaitan ini kita nggak boleh juga meremehkan tekadnya Presiden Prabowo ini kan. Iya. Katakanlah misalnya dugaan-dugaan seperti yang katakan Pak Heri ya. Pak Agus tadi dari Malang. Ada dia nggak yakin barisan menteri ini semuanya bersihkan gitu. Nggak apa-apa. Dan itu jangan juga dianggap bahwa Presiden Prabowo tidak tahu kan kalau dugaan-dugaan seperti itu kan. Tidak senaif itu ya. Tidak senaif itu. Tapi kan saya artinya mengundang kita semua jangan dulu berburu sangka di awal ini gitu. Jangan a priori ya. Jangan a priori gitu kan. Udahlah kita kasih kepercayaan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Iya. Karena apa ya? Kan banyak contoh kok. Belum lama ini Presiden Joe Biden Amerika Serikat. Tega kok dia membiarkan anaknya masuk penjara, dihukum. Tidak dibela, tidak dibantu, tidak diintervensi. Jadi ada contoh Presiden Amerika loh itu. Dan apakah itu akan dicontoh oleh Prabowo? Kenapa tidak? Dari awal kita sudah bilang, Presiden Prabowo ini pada dasarnya, pada hakikatnya, dia sudah selesai dengan dirinya, apalagi gitu kan. Sesuai dengan kalau kita ikutin janji-janji Presiden ini dari 2014, 2019 kan tekad dia untuk memberantas korupsi ini kan dari dulu kan sudah bulat kan. Dan konsisten ya? Dan konsisten. Tidak kemarin A, sekarang B, bukan. Nah sekarang begitu. 2024 ini sudah dikasih kesempatan. Dikasih kepercayaan sebagai komandan, sebagai presiden. Rakyat harus percaya. Dan kita harus percaya. Dan oleh karena itu, para menteri-menteri ini jangan juga menganggap sudah enak-enak. Hati-hati para menteri ini. Ketua-ketua partai juga hati-hati. Jangan menganggap yang lain naif. Enggak. Yang dikatakan Presiden Prabowo itu kemarin kartu kuning itu. Kartu kuning. Kartu kuning kedua tuh. Presiden sudah bilang loh. Saya sudah ingatkan loh. Terutama ketua-ketua partai. Ketika menugaskan jadi menteri, jangan ditugaskan untuk mencari uang APBN. Itu berlaku juga untuk mereka. Ketika mereka jadi menteri, berlaku. Kepada siapapun ini berlaku. Kepada gubernur yang akan datang juga berlaku. Kepada bupati. Jangan pernah ada pikiran, saya orang dekat presiden, saya pasti aman. Kita memastikan tidak ada orang dekat. Tidak ada orang jauh. Semua sama. Tidak ada orang dalam. Tidak ada orang dalam. Begitu kau maling, Presiden kan bilang, aku kejar kau sampai ke Antartika dan aku kirim pasukan khusus. Pasukan khusus loh. Bukan dia bilang, aku kirim penegak hukum enggak loh. Itu tidak main-main ya. Pasukan khusus. Jadi terdeteksi. Jadi kalau perkiraan kita, para menteri ini sekarang ya hati-hati. Jangan-jangan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, langsung karena masih berani main-main korupsi ya. Jangan main korupsi. Karena apa? Presiden kan sudah bilang, itu uang untuk rakyat miskin. Itu uang untuk orang yang melarat. Jangan kau curi itu. Presiden sudah mengatakan kita bekerja untuk rakyat. Saya mau kasih bukan untuk kerabat. Makanan gratis kepada rakyat kecil. Jadi kalau itu dicuri, pasti marah Presiden. Kita pun marah. Jadi harapan kita, Bung Leo, kita percayakan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi ini. Apakah bisa? Pasti bisa. Asal kita juga bantu sama-sama mengawasi. Rakyat juga harus ikut kasih percayaan, ikut mengawasi, terutama para menteri ini ya. Kan Presiden Prabowo kan bilang ikan itu busuknya biasanya busuknya dari kepala. Jadi kalau kepalanya busuk, ke bawah juga akan busuk. Jadi kita minta para menteri jangan menjadi seperti ikan. Jangan seperti ikan yang kepalanya busuk karena mereka juga bukan ikan. Kita harapkan itu yang terjadi. Bang Eman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, korupsi masih jadi masalah pelik di negeri ini. Perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk menangani korupsi menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Secara tegas, Presiden Prabowo meminta para menterinya untuk bersih dan tidak main-main dengan anggaran. Tekad Prabowo memberantas korupsi ini selayaknya diimbangi dengan memastikan para pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi benar-benar bersih, berintegritas, dan berani.
Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.